Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15, di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan menikmati mujizat tersebut, bahkan orang lain juga akan menikmati mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Alangkah indahnya saudara, jika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, hidup kita berdampak bagi orang lain. Itu sebabnya mari siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada satu peristiwa begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Dia. Lalu satu kali Yesus berkata kepada muridnya,
Di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan? Sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, karena di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Maksudnya adalah bahwa Yesus mau mendidik murid-muridnya, Yesus mau mengajar murid-muridnya mengandalkan dia, bahwa kalau mengandalkan dia maka akan terjadi mujizat. Yesus mau mengajar murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang demikian, untuk supaya Tuhan bisa mengerjakan mujizat. Saudara, demikian juga di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kita punya konteks, kita punya keadaan, situasi, kondisi, dan di mana dalam situasi kondisi kehidupan kita ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang seringkali kita hadapi. Nah, di dalam kesulitan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Karena ketika kita mengerjakan dan menghadapi kesulitan, masalah, persoalan itu dengan benar, saudara, maka Allah akan melakukan mujizat di sana. Karena mujizat selalu ada di tengah masalah. Jika kita bersikap benar, bertindak benar, menghadapi segala mujizat, tantangan, persoalan yang kita alami. Nah, itu yang saya ingin kita belajar. Di mana akhirnya, saudara, di dalam konteks ini Yesus melakukan mujizat yang sangat luar biasa, di mana melalui 5 roti 2 ikan, akhirnya 5.000 orang laki-laki saja. Kalau dikatakan 5.000 orang laki-laki, berarti itu yang dimaksudkan adalah 5.000 orang laki-laki yang dewasa, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Dan tentu saja ada anak-anak di sana, karena roti ini juga sebenarnya berasal dari seorang anak. Belum lagi ada perempuan yang lain juga mungkin di sana. Artinya berarti lebih 5.000 orang, saudara. Kalau dilihat kondisi sekarang, mana lebih banyak? Perempuan, anak-anak, orang laki-laki dewasa yang tertarik dengan hal-hal rohani seperti ini. Ya, tapi pada waktu itu kita tidak tahu persisnya, saudara. Tapi okelah, minimal 5.000 orang laki-laki. Wow, itu satu jumlah yang sangat besar. Bahkan muridnya berkata, kalaupun kita beli roti seharga 200 dinar. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu itu upah kerja satu hari itu adalah 1 dinar. Dan kalau 200 dinar berarti upah kerja 200 hari. Itu yang dibelikan itu pun tidak akan cukup jika mereka mendapat sepotong kecil saja. Artinya ada kebutuhan yang sangat besar untuk memberi makan orang banyak itu. Tapi sekali lagi, ada mujizat. Ada mujizat yang bisa memberi makan 5.000 orang itu tanpa membeli makanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus mereka lakukan? Karena sekali lagi, membeli roti itu sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, tapi Yesus ingin melatih mereka untuk bersikap benar, bertindak benar, dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang demikian. Nah, saudara, saya ingin kita lihat reaksi dari beberapa orang yang menggambarkan reaksi banyak orang di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, misalnya kita lihat bersama di ayat 7 misalnya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang dilihat oleh, dimana di sini ada seorang yang bernama Filipus, jadi murid Tuhan yang bernama Filipus, dia bersikap, dia mengambil sikap, cara pandang, di mana ketika ada satu masalah, ada kebutuhan, ada persoalan, dia beranjak dari cara pandang kemustahilan, saudara. Ketika dia berkata, dengan roti seharga 200 dinar saja nggak akan cukup. Artinya seharga 200 dinar itu sudah sangat banyak, dan mungkin nggak akan ada yang mereka miliki kas seharga sebanyak itu pada waktu itu. Artinya Filipus mau bilang, nggak mungkin kita kasih mereka makan. Nggak mungkin, nggak akan mampu kita kasih mereka makan. Jadi, saudara, yang dilakukan oleh Filipus adalah sikap yang diambil oleh Filipus beranjak dari kemustahilan. Itu yang banyak sekali sikap yang diambil oleh banyak orang, saudara. Ketika ada masalah, melihat kemustahilan.
melihat sesuatu yang negatif. Ini kalau begini nggak mungkin lagi, nggak ada harapan lagi, sudah gawat, sudah celaka, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang seringkali, saudara. Dan dengan mengambil sikap seperti itu, maka kreativitas akan langsung mati. Dengan mengambil sikap seperti itu, iman pun ikut mati. Nah, sekarang coba kita tarik ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita juga kena penyakit ini? Ketika ada masalah kita hadapi dalam hidup kita, kita langsung gugup, kita langsung melihat segala sesuatunya dari kemustahilan, dari efek negatif yang sangat mengerikan. Ataukah kita mulai melihat dari cara pandang berbeda? Dengar, saudara, masalah apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan, terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan. Tetapi jika itu masalah kecil sekalipun, kalau kita beranjak dari kemustahilan, kita beranjak dari hal-hal yang negatif, cara pikir yang negatif, masalah kecil itu bisa menjadi besar. Masalah yang kecil bisa menjadi besar. Saudara, mungkin di video-video sebelumnya saya pernah bercerita kepada saudara. Satu kali ada seorang ibu yang pada saat saya sekolah Alkitab, ibu ini diantarkan ke sekolah Alkitab itu untuk didoakan oleh pendeta-pendeta yang sedang sekolah di situ, dan salah satunya adalah saya. Dan waktu itu ibu ini selalu seperti kerasukan. Dia seringkali bertindak persis kayak orang kerasukan setan. Dan kami mendoakan, terus mendoakan, saya juga ikut mendoakan ibu ini, tapi tidak ada perubahan yang terjadi. Menurut yang saya mengerti bahwa kalau itu setan, dalam nama Yesus setan itu akan pergi, karena kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada kuasa apapun. Tapi ini sudah banyak yang mendoakan, sudah berkali-kali didoakan, tidak ada perubahan. Sehingga akhirnya, singkat cerita, ibu ini dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata setelah melalui proses medis, saudara, akhirnya diketahui bahwa ibu ini sebenarnya stres, bukan dirasuk setan. Kenapa dia stres? Kecil sekali masalahnya, saudara. Dia stres karena kuku di jempol kakinya itu menusuk daging, dan itu sudah begitu lama, dan kemudian dia stres karena itu tidak sembuh-sembuh, dan itu begitu sakit dia rasakan, dan itu membuat dia stres. Ya, bagi ibu ini masalah itu besar ketika dia menghadapinya dengan cara yang salah. Tapi sebenarnya kuku menusuk daging itu kan sebenarnya masalah kecil jika kita hadapi dengan cara dan sikap yang benar. Tapi ketika dihadapi dengan sikap yang salah, akhirnya timbul masalah yang lebih besar. Dan itulah sikap pertama yang menurut saya kita tidak boleh memiliki cara pandang yang seperti itu. Lalu yang kedua, kita lihat ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Andreas punya cara pandangnya berbeda. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas ini sebenarnya sudah mulai mencoba untuk melihat potensi yang bisa menjawab masalah. Oh ya, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika dia bandingkan lagi dengan masalah itu, akhirnya dia berkata, apakah gunanya ini dengan masalah yang besar yang sedang kami hadapi, di mana ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan. Ini gambarannya ke dalam diri kita, saudara. Seringkali kita juga mengalami masalah, dan kita mulai coba untuk bersikap positif atas masalah itu. Kita mulai berpikir, apa yang bisa kukerjakan. Tapi ketika kita mulai kerjakan dan kita tidak melihat hasilnya dibandingkan dengan masalah itu, akhirnya itu membuat kita menyerah. Apalah artinya ini? Apalah gunanya? Sehingga akhirnya masalah juga tidak terselesaikan, saudara. Tapi pada akhirnya dari cerita ini kan, anak yang punya 5 roti 2 ikan itu tentu saja menyerahkannya kepada Yesus. Yang saya rindu kita belajar dari anak itu, saudara, di mana apa yang dia punya, dia serahkan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan itu kecil memang, sama seperti yang dikatakan oleh Andreas, sangat logis. Tetapi bersama dengan Tuhan terkadang bukan hanya logisnya yang perlu kita pandang, tetapi kita perlu pandang kuasa Tuhan, bahwa yang kecil itu bisa diubah menjadi besar
ketika kita serahkan kepada Dia. Itulah yang dilakukan oleh anak itu. Dari rumah, saya membayangkan saudara, dari rumah mungkin ibunya memberi 5 roti 2 ikan ini. Nakku, ini nanti bekalmu, nanti kalau kamu lapar makan ya, ketika sampai jam makan, makan ya. Lalu dia bawa, dan bayangkan saudara, seorang anak kecil itu pasti hak keegoisannya, apa yang menjadi haknya itu sangat dipertahankan. Tetapi anak kecil ini tadi akhirnya mengambil 5 roti 2 ikan itu dan diserahkan kepada Yesus. Apa yang menjadi haknya, apa yang seharusnya dia tadi yang makan, dia serahkan kepada Yesus. Ada satu kerelaan berkorban, ada satu penyerahan di sana. Dan kemudian itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Sehingga 5 roti 2 ikan itu mengenyangkan 5.000 orang lebih. Bahkan akhirnya saudara, ada sisanya. Dan terkumpullah dari sisa-sisa itu 12 bakul penuh. Saya percaya murid-murid itu saudara memberikan lagi kepada anak itu lebih dari apa yang diserahkannya tadinya. Artinya anak itu menikmati hasil mujizat dan orang banyak pun menikmati hasil mujizat. Itu yang dari awal saya katakan saudara, alangkah indahnya dalam hidup ini ketika kita mengalami mujizat Tuhan dan kemudian kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan langkah yang harus kita ambil adalah belajar melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Dan sekecil apapun potensi yang ada dalam diri saudara, apalah 5 roti 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 orang lebih. Benar yang dikatakan Andreas, gak ada gunanya. Tetapi dengar, sekecil apapun itu, jika kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi mujizat. Hari ini ada masalah, ada persoalan yang mungkin sedang saudara hadapi. Saudara bisa mengambil sikap seperti Filipus. Apa yang bisa kita lakukan? Mustahil dan sebagainya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti Andreas. Ya memang bisa sih dilakukan ini, tapi gak akan ada gunanya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti anak itu. Tuhan, ini yang aku punya. Berkatilah ini, gunakanlah ini, lakukanlah mujizat melalui ini. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara, di dalam kehidupan saudara, apapun masalah saudara hari ini, lihat potensi dalam diri saudara yang bisa menjadi jawaban atas masalah itu dan berserah kepada Tuhan supaya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Luar biasa firman Tuhan hari ini saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas kegiatan saudara. Ada begitu banyak hal yang harus saudara jawab. Ada masalah, ada tantangan yang harus saudara jawab melalui respon dan sikap saudara. Jawablah itu semua melalui potensi, kapasitas yang ada dalam diri saudara, dan belajar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan Tuhan ke atas itu semua supaya Tuhan bisa memakai itu saudara. Apakah itu fasilitas, potensi saudara, kemampuan saudara, talenta saudara, apapun itu, serahkan itu kepada Tuhan, biarkan Tuhan pakai itu untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Sehingga akhirnya saudara, alangkah indahnya sekali lagi, satu saat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, mujizat yang dahsyat, dan kemudian saudara menikmati mujizat itu dan orang lain pun bisa menikmati mujizat itu. Selamat mengalami mujizat dalam hidup saudara. Belajar melakukan firman Tuhan seperti anak itu. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan, menyerahkan segala potensi, talenta, fasilitas atau apapun yang ada dalam diri saudara untuk dipakai Tuhan menjadi alat mujizatnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama. Sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya.
Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka
dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.